Sakramen secara garis besar dapat diartikan sebagai simbol atau lambang keagamaan. Dalam kekristenan, sakramen dilakukan pada waktu tertentu dan dengan suasana yang khusus. Sakramen yang dilayangkan oleh gereja salah satunya adalah sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan salah satu sakramen gereja yang rutin dilaksanakan oleh gereja dan media yang digunakan ialah roti dan anggur. Perjamuan kudus bukanlah hasil buatan dari manusia, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang menghendakinya sebagai tanda untuk mengenang atau mengingat akan dirinya. Roti dan anggur merupakan atribut penting dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus. Namun pada masa kini, gereja-gereja lokal di Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur, telah berupaya untuk mengganti roti dan anggur dalam perjamuan kudus dengan menggunakan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Adapun salah satu jemaat gemit di Pulau Rote, yakni Jemaat Immanuel Dau, menggunakan kearifan lokal dalam daerah mereka, yakni roti diganti dengan marungga atau daun kelor dan anggur diganti dengan nira. Berdasarkan hal inilah, melihat dari sisi teologi kontekstual, apakah media roti dan anggur bisa digantikan dengan makanan lokal seperti marungga dan nira dalam sakramen perjamuan kudus? Untuk itu, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Perintah untuk menjalankan perjamuan kudus oleh Tuhan didasarkan pada keadaan sebagai manusia yang sudah diterima oleh Allah menjadi bagian dari keluarganya. Di dalam keluarga Allah inilah kita dianggapnya sebagai anak-anak Allah dan bukan untuk hanya sekedar pelayannya. Perjamuan kudus dalam Perjanjian Lama dikenal sebagai Paskah pertama saat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Pada senja hari sebelum meninggalkan negeri Mesir, bangsa Israel menyembelih anak domba dan makan roti tidak beragi. Makna sakramen perjamuan kudus dalam Perjanjian Lama merupakan suatu perayaan pembebasan bagi bangsa Israel karena telah dibebaskan oleh Allah dari tanah Mesir. Selanjutnya, roti yang dipecahkan menurut Perjanjian Lama yakni sebagai simbol penderitaan Israel. Perjanjian Baru memiliki tujuan bahwa Tuhan menginginkan makan Paskah bersama murid-muridnya sebelum ia menjalani sengsara. Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus perdana dan memberi perintah kepada muridnya supaya mereka melakukan perjamuan itu sebagai peringatan baginya. Makna sakramen perjamuan kudus dalam Perjanjian Baru merupakan perayaan akan keselamatan yang telah diterima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Roti yang dipecahkan dalam Perjanjian Baru ialah sebagai simbol keselamatan yang Yesus berikan bagi semua orang dengan mengorbankan tubuhnya. Perjamuan kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki makna yang sama, yakni sebagai peristiwa pembebasan dari perbudakan dan pembebasan dari dosa. Roti dan anggur dipakai dalam sakramen perjamuan kudus merupakan tradisi atau makanan pokok masyarakat Timur Tengah dan Eropa. Perjamuan kudus berasal dari perjamuan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri bersama dengan ke-12 murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Ketika Yesus mengadakan perjamuan kudus, ia mengambil roti dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Setelah itu, ia mengambil cawan yang berisikan anggur. Seperti yang sudah disinggung dalam penjelasan sebelumnya bahwa roti dan anggur merupakan makanan pokok masyarakat Timur Tengah dan Eropa. Di Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur, memiliki makanan pokok yaitu nasi dan juga makanan lokal dalam daerah.
Jemaat Gemit Immanuel Ndau di Rote termasuk salah satu jemaat yang telah menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus dengan cara yang unik, yaitu dengan menggunakan nira dan marungga rebus sebagai media mengganti roti dan anggur. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa bisa saja roti dan anggur diganti dengan makanan lokal di daerah tertentu untuk melambangkan tubuh dan darah Kristus. Yang paling penting dalam perjamuan kudus tidak terletak pada roti dan anggur, namun haruslah tertuju pada tubuh dan darah Kristus yang sudah dikorbankan. Tujuan Jemaat Immanuel Ndau menggantikan roti dan anggur dengan marungga dan nira ialah untuk mengikat tali persaudaraan jemaat agar semakin erat. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas tadi, maka kita dapat mengelompokkan sakramen perjamuan kudus di Jemaat Gemit Immanuel Ndau dalam model teologi kontekstual Stephen B. Vance, yakni model terjemahan. Model terjemahan memiliki arti yakni menerjemahkan Injil ke dalam bahasa dan budaya setempat agar lebih mendalami konteks. Sedangkan menurut Richard Niebuhr, perjamuan kudus termaksud dalam tipologi Kristus di atas budaya, karena Kristus tidak menentang budaya itu sendiri, melainkan menggunakan hasil terbaik dari kebudayaan sebagai karya Kristus.